sedikit saja ya. 4 hal yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Al-awwalu al-khariju minal ahadits sabilain min qubulin aw duburin. Pertama, yang membatalkan wudu itu yang keluar dari keluarnya sesuatu dari salah satu di antara 2 lubang, lubang depan dan belakang. Rihin aw ghairihi, baik dia cahaya angin maupun zat padat maupun zat cair. Angin itu zat padat kan zat cair? Ibu, gas ya, gas. Bukan gas racun itu, gas alam, gas alami. Jadi kalau keluar angin dur gitu, batal wudunya. Atau dia telah minum sama botolnya, keluar juga aqua bersama botolnya, air minumnya air yang ada di dalamnya nggak keluar. keluar botol, batal. Kemudian atau dia minum Fanta, keluar Fanta. Begitu warna Fanta yang diminum, begitu juga keluar, batal juga. Ya, tidak harus berubah. Misalkan Mail minum Vario, motor Vario yang terbaru, dan keluar Vario, tidak ada kotor sedikit pun, itu tetap itu batal. Tetap tai namanya itu, tanah air Indonesia. Pentol dia utuh, dia makan, ditelan, dikeluar juga pentol, cuma bedanya ada sausnya. Batal itu. Jangan digambarkan, dengarkan saja, nanti jijik kan. Batal. Pokoknya keluar dari salah satu 2 lubang. Apakah lubang depan kah lubang belakang? Kalau ada lubang apa ya? Iya. Duburin kuburin au duburin, rihun au ghairuhu, baik dia gas zat padat maupun zat cair. Illal maniya, kecuali kalau mani. Kalau mani itu lubang depan. Itu tidak membatalkan, tapi wajib mandi. Saya pernah bingung, kok mani keluar nggak batal tapi wajib mandi? Iya, dia keluar misalkan, keluar dengan ciri-cirinya. Selama kalian tidak pernah pegang dia, tidak pernah batal wudunya, kalian mandi. Kalian mandi pun tidak memegang si soleh, tidak sampai batal wudunya. Tanpa wudu sudah suci. Artinya kalian sudah boleh sholat. Tidak batal wudunya. Tapi ya, kalau kita kan nanggung tuh, sudah batal sekalian aja pipis, kemudian kita bersihkan, baru kita wudu lagi kan apa-apa. Repot betul. Tapi ini menggambarkan tentang sucinya si mani. Karena ada yang mengatakan kalau najis, berarti kita semua ini muntah najis semua ini. Nah, kita tercipta dari salah satunya itu sperma. Ya, salah satu itu alasannya. Mungkin ya. Nanti kita lihat. Zawalul akli yang asani, yang kedua membatalkan wudu itu zawalul akli binaumin aw ghairihi. Hilangnya akal karena tertidur ataupun selainnya. Gara-gara tidur, tapi tidurnya yang tidak ghaira illa naumin qa'idin mumkinin maq'adahu minal ardi. Kecuali kalau duduknya dia tetap seperti ini lah, itu tidak batal. Selama, mohon maaf, ini lantai ini pantatnya, selama pantat ini tertutup oleh lantai atau tempat dia duduk, itu tidak batal. Tapi kalau sudah gini, nah pantatnya kelihatan, tolak belakang gitu ya, ke sana, hadap sana atau hadap manapun, itu maka batal. Kata fikih, al-ainu wika usahi. 2 mata ini adalah penutupnya lubang belakang atau lubang dubur.
Kalau mata terbuka itu tertutup. Jadi kalau mata ini terbuka, lubang belakang tertutup. Tapi kalau mata tertutup, lubang belakang terbuka. Makanya kalau tidur itu tertutup mata, yang bawah terbuka. Terkadang banyak orang yang tidak sadar dirinya kentut, keluar angin karena memang al-ainu wika usahi. Mata itu adalah penutupannya lubang belakang. Jadi kalau lubang belakang tertutup dengan rapi seperti ini, mata tertutup, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau dia tidurnya gini gitu ya, langsung jatuh gitu ya, langsung kelihatan pantatnya tidak lagi tertutup oleh lantai, di hadap sana pantatnya atau hadap atas, batal. Batal ya. Itu namanya duduk yang memungkinkan tempatnya tetap. Atau gara-gara apa? Hilang akal gara-gara gila. Tiba-tiba gila, hilang akalnya. Batal. Atau gara-gara minum khamar. Batal juga. Yang ketiga, an-naqa'u basyaratai rajulin wa mur'atin. Kabiraini ajnibain yang boleh nikah. Min ghairi hailin, yang tanpa lapis, menyentuh kulit binatang menyentuh kulit lawan jenis laki-laki dan perempuan. Nah, itu apa namanya? Batal wudunya. Yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat terakhir. Ar-rabi' masuk qubulil adami aw batnil asabi'. Yang keempat yang batalkan wudu, memegang lubang depan manusia atau lubang belakangnya dengan perut tangan. Nah, ini tanpa lapis. Ini perut tangan namanya, ini pundak. Kalau megang soleh dengan ini batal. Soleh temannya, siapa yang batal? Temannya atau dia? Yang apa? Batal. Atau lubang belakang dipegang, ya bahasa Inggrisnya itu kedokok, di inilah. Jadi itu batal. Megang kemaluan dengan perut tangan. Tapi kalau megangnya pakai ini, batnul kaf, dengan ini, ini, punggungnya tangan, itu tidak apa-apa. Gatal misalkan, gini kan saja. Tidak batal. Ya, putra putri sama. Ya. Ini mana pedangannya? Ya ini ya. Kalau gini lah, kalau gatal gini ya, itu tanpa lapis. Kalau ada lapis ya mau diapain enggak apa-apa. Kalau punya lapis mau dipakein batnul kaf atau ininya bisa. Nah, itu ya. Batal dengan menggunakan jari jemari. Kenapa ini ya? Karena hasil itu cepat rusak makanan pencernaan. Makanya Rasul itu makan itu bukan pakai sendok. Tapi ada kalanya pakai sendok, makan kuah, makan soto atau makan bakso pakai tangan. Kapan selesainya? Ada saatnya. Itu cepat sekali rusaknya. Hadallahu iyyakum ajmain. Dan ada manfaatnya kita. Ada pertanyaan nih? Satu sajalah. Ya.
Kita saat ini banyak, dan sebelumnya, bahkan bukan saat ini saja ya, sebelumnya saja sudah banyak paham-paham yang kita itu banyak pemahaman, banyak paham lah ya, terutama ada yang jamaah, kita mohon maaf, ada yang sunni mengatakan dirinya, kemudian apakah misalkan di jamaah tabligh khususnya pertanyaannya Rizky ya, apakah baik meninggalkan keluarga dulu ya? Saya kenal ada teman saya yang jamaah juga, rumahnya 3 hari, seminggu ataupun 40 hari, itu biasanya di keluarga itu musyawarah dulu, musyawarah, minta izin, diizinkan baru keluar, kalau tidak, tidak keluar. Tetapi sekali lagi itu catatannya izin, maka itu bagus, bagus ya. Kemudian dari segi pengamalan, dia itu mengajak untuk salat berjamaah, ya, diundang orang ke masjid. Tetapi dari segi orang, karena ada orang yang sibuk di kantor, sibuk di jamaah tabligh, kapan ngajarnya kan? Kepala izin 40 hari mau furuj. Furujnya di mana? Di blok C. Ketika pengajar ajak orang-orang kalau kita di sekitaran kita di sini tampaknya, kalau menurut pribadi saya, jamaah tabligh itu bagusnya bergerak di pedalaman-pedalaman ya. Dan saya tidak menjelek-jelek. Silakan beramal, kita ini semuanya berjalan di rel masing-masing, yang Nahdlatul Ulama jalan di relnya, Nahdlatul Wathon jalan di relnya, yang bergerak di 3 bidang tadi. Jamaah tabligh gas ya, namanya jamaah kompor, Ustadz kompor. Sekarang Ustadz gas. Bahkan sekarang udah nggak pakai gas, pakai listrik aja. Magicom, colok, mau masak pakai listrik, ya kan? Tapi ada hikmah, intinya ala kulli hal kita ini diajarkan di santri ini untuk memahami sebuah keragaman, sebuah perbedaan itu kita hargai. Maka misalkan jamaah tabligh jangan kita hina, saya paling mulia, tidak. Atau melihat orang Perti atau Persis dan seterusnya, biasa sajalah ya, biasa. Diajarkan kita untuk saling menghargai dan jangan sampai meremehkan. Siapa tahu dia lebih mulia di sisi Allah timbang kita, kan gitu. Ya. Jadi jangan remehkan. Boleh saja silakan. Itu hak mereka masing-masing. Tidak boleh kita paksakan, kamu harus masuk ke golongan saya. Tidak. Jaminannya apa? Kita masing-masing kan berbeda, berbeda kesibukan, berbeda latar belakang. Kalau pribadi saya, kalau diajak ke ikut, saya mohon maaf bukan tidak mau, bukan bahasanya saya tidak mau. Pertama karena meninggalkan pekerjaan, suami istri, anak gitu kan, sedang butuh dengan bapaknya. Lah hal ada sajalah sisi bagusnya, menurut mereka itu jihad. Oh, menurut mereka itu bagus gitu. Ya mungkin versi mereka. Karena ibadah itu luas. Membahagiakan si kecil itu, kita kasih belikan bonbon itu ibadah itu ya. Saya pulang ngajar, saya belikan buah, saya kasih, senang mereka, itu sudah ibadah. Ibadah juga membahagiakan mereka. Tidak harus sujud terus di masjid. Saya katakan bukan yang sujud di masjid salah, tapi bukan ibadah itu harus di masjid. Mengajar itu juga ibadah, ya kan? Hadanallahu ya kemudian. Seperti pahala haji dan umrah sempurna.